Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai persepsi dan sensasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Era Rofa, NIM 2420069. Di sini saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nurmaida, NIM 2420070. Saya di sini sebagai pemateri 1. A. Sensasi. Sensasi adalah aktivitas dari organ indera oleh suatu sumber energi fisik. Sensasi dapat dipandang sebagai pertemuan pertama organisme dengan stimulus sensori mental. Misalnya, kita dapat menanyakan tentang seberapa keras dering alarm pengingat kebakaran atau hal lainnya. Sensasi juga dapat diartikan sebagai aspek kesadaran yang paling sederhana yang dihasilkan oleh indera kita, seperti temperatur tinggi, warna merah, rasa kenikmatannya segelas susu, atau lembutnya suara. Sebuah sensasi dipandang sebagai kandungan atau objek kesadaran puncak yang privat dan spontan dalam diri seorang. Sensasi umumnya berkaitan dengan struktur dan proses mekanisme sensorik. Tanpa sensasi, kita tidak dapat menyentuh dalam arti sesungguhnya dunia nyata. Proses sensasi terjadi saat alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls syaraf yang dimengerti oleh melalui proses transduksi agar dapat diterima oleh indera. Stimuli misalnya mata. Manusia hanya dapat menangkap stimuli yang mempunyai panjang gelombang antara 380 sampai 780 manometer. Sensasi dipengaruhi oleh faktor situasi dan faktor personal. Faktor situasi biasanya berasal dari luar individu, seperti pelembutan suara, tajamnya perbauan. Faktor personal merupakan hal-hal yang dimiliki seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Haniah, NIM 24281. Saya sebagai pemateri 2. Persepsi. Persepsi adalah kegiatan menyortir, menginterpretasikan, menganalisis, dan mengintegrasikan dari stimulus yang dibawa oleh organ indera dan kemudian dibawa lalu diolah dalam otak. Stimulus merupakan setiap energi yang menghasilkan suatu respon dalam suatu organ indera. Stimulus bervariasi, baik dalam hal tipe ataupun intensitas. Tipe-tipe stimulus yang berbeda mengaktifkan organ indera yang berbeda juga. Misalnya, kita dapat membedakan stimulus cahaya yang mengaktifisi indera penglihatan sehingga kita dapat melihat warna dari sebuah pohon di musim semi maupun di musim dingin. Dalam pengertian lain, psikologi persepsi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan, penglihatan, pendengaran, peraba, dan pengecap. Sedangkan alat untuk memahaminya adalah kognisi atau kesadaran. Jika kita membahas persepsi, kita dapat menanyakan apakah seseorang mendengar suara berdering sebagai alarm dan mengidentifikasikan artinya. Karena itu, proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi. Definisi lain juga menyebutkan bahwa persepsi adalah membedakan dan memfokuskan perhatian terhadap suatu objek. Dalam persepsi, stimulus dapat datang dari luar, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu sendiri. Namun sebagian besar stimulus dapat dari luar individu yang bersangkutan, sekalipun persepsi dapat melalui macam-macam alat indera yang ada pada diri individu. Tetapi sebagian besar persepsi melalui alat indera penglihatan, alat indera penanggupi stimulus. Lalu stimuli tersebut diubah menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh otak untuk kemudian diolah. Disinilah terjadi apa yang disebut dengan proses persepsi, yaitu cara kita menginterpretasi atau mengerti pesan yang telah diproses oleh sistem indera kita. Ketika mencium wangi bunga melati, Anda mengalami sensasi. Anda menyadari wangian tersebut sama dengan parfum jasmine yang dipakai sahabat Anda.
Kesadaran atau interpretasi Anda atas pewangian itulah disebut dengan persepsi. Jadi, persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi dengan parfum jasmine yang dipakai sahabat Anda. Terus, dengan melakukan persepsi, manusia memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Jika sensasi adalah proses kerja indera kita, maka persepsi adalah cara kita memproses data indera tapi menjadi informasi agar dapat kita artikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini perbedaan utama adalah bahwa sensasi pertama organisme dan stimulus sensori mental, sementara persepsi adalah proses menginterpretasikan, menganalisis dan mengintegrasi stimulus dengan informasi sensori yang lain. Kesimpulan dari materi sensasi dan sensasi adalah sensasi adalah aktivitas dari organ indera oleh suatu sumber energi fisik. Sensasi dapat dipandang seperti pertemuan pertama organisme dengan stimulus sensor mental. Persepsi adalah kegiatan menyortir, menginterpretasikan, menganalisis, dan mengintegrasikan dari stimulus yang dibawa oleh organ indera dan kemudian dibawa lalu diolah dalam otak. 2. Macam-macam sensasi. Sensasi penglihatan, sensasi pendengaran, sensasi penciuman, sensasi pengecapan, sensasi praba. Terus macam-macam persepsi. Persepsi terhadap lingkungan dan persepsi terhadap manusia. Proses penginderaan berlangsung setiap pada saat waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat pengindera, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembau, lidah sebagai alat pengecapan, kulit pada telapak tangan sebagai alat peraba. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata atau ingin menanggapi, mohon dimaafkan, atau ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.